Sakit parah, alam bawah sadar bertindak. Sembuhkah? Welcome to channel Kamjon Mastermind, channel mindset dan alam bawah sadar. Teman-teman, kisah nyata ya, kekuatan dari alam bawah sadar. Jadi video kali ini story ya teman-teman ya, cerita. Oke, jadi ada seorang wanita ya, dia menderita kanker payudara stadium 4 ya. Dokter udah menyatakan final. Ini cancer sudah menyebar ya, satu badan, satu tubuh semua, no hope. 3 bulan ya, sisa 3 bulan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Stay di rumah sakit ya, kemoterapi untuk mengurangi rasa sakitnya ya, dan tidak lupa tentunya obat-obatan kimia yang terus diminum. Oke ya. Nah, terus wanita ini berpikir kan, sedih sekali. Kenapa seperti ini hidupku? Ya, terus dia mendengar ya, ada satu orang suhu master yang sakti. Ya, dia tinggalnya itu di kuil di atas gunung. Semua orang yang datang ke suhu master ini ya, semuanya sakit parah, sakit kritis, dan begitu turun gunung sembuh total. Ya, makanya dia mendengar seperti itu, dia mikir gini, daripada saya di rumah sakit ya 3 bulan kemoterapi ya kan, minum obat-obatan kimia, kenapa saya tidak mencoba untuk ke suhu master yang ini. Akhirnya dia memutuskan teman-teman ya, suhu master sakti ini tinggal di atas gunung, kuil gunung ya, kuil di atas gunung, dan perjalanan kesananya itu medannya berat. Banyak anak tangga ya, ratusan ya, ratusannya bukan 100-200 ya, tapi ratusan, beratus-ratus anak tangga untuk mencapai kuil itu. Ya, akhirnya wanita ini memutuskan sendiri dia akan pergi ke sana. Ya, itu membutuhkan waktu 2 hari teman-teman. Jadi dia udah mendaki ya, tangganya itu nggak semuanya bagus teman-teman ya, banyak yang udah rusak-rusak gitu loh. Sampai tengah-tengah nginep dulu ya, berkemah dulu 1 malam. Terus dilanjutkan lagi esok paginya ke kuil. Ya, jadi sampai di kuil di atas gunung itu. Ketemulah si suhu. Dan suhu ini bilang gini, sakit parah, sakit kritis, ya, tinggal berapa bulan. Terus wanita ini bilang, kok tahu? Ya, saya belum bicara apa-apa, dia bilang. Terus suhu ini bilang, semua yang datang ke sini semuanya punya keluhan masalah kesehatan, dan itu sudah tak tertolong oleh dokter. Ya, hanya tinggal menunggu maut. Nah, akhirnya wanita ini bercerita, gitu ya. Ya, memang saya sakitnya kanker payudara dan sebagainya gitu. Suhu ini bilang gini, saya punya satu pil, ya. Pil ini saya namakan magic pill. Cukup satu pil ini saja ya. Kamu minum, Anda minum, maka akan sembuh total, dia bilang. Sembuh total, dia bilang. Ya, satu pil ini. Wah, mau dong. Ya, wanita ini bilang mau dong suhu. Tapi ada syaratnya. Ya. Pil ini harus saya yang ramu sendiri, dia yang bikin ya, selama 21 hari. Ya, itu syaratnya pertama. Syaratnya yang kedua adalah, wanita ini kamu harus tinggal di sini nungguin saya 21 hari untuk bikin pil ini. Ya, terus saya ngapain dong suhu, ya kan? Nah, teman-teman, ya suhu ini kasihnya begini ya. Kamu tinggal di sini 21 hari. Yang harus kamu lakukan adalah bangun pagi, ya. Habis itu apa? Sapu. Ya, sapu lah, ngepel lah, ya kan? Terus cuci baju, nimba air di sumur ya kan, nggak ada air pump teman-teman ya di atas gunung ya. Jadi nimba air dari sumur gitu, ambil airnya bisa dipakai untuk masak ya kan. Dan masak yang simpel-simpel ya, masak nasi, sayur, dan itu untuk mereka berdua. Untuk si wanita dan untuk si suhunya. Ya, suhunya kan konsen bikin pilnya teman-teman ya. Nah, terus suhu ini bilang gini, kamu harus melakukan semua pekerjaan itu ya, secara rutin setiap hari selama 21 hari. Ya, sebelum pilnya jadi. Nah, pola makan dan pola tidur pun diatur sama suhu. Karena gini, dia bilang pil ini akan bekerja kalau mengikuti pola yang benar. Jadi pola makannya itu diatur, kamu makan nasinya nggak boleh banyak, misalnya gitu ya. Harus minum air yang cukup, tidurnya harus jam segini gitu. Dan juga di sela-sela setelah dia melakukan pekerjaan itu, dia bisa mempunyai waktu luang. Nah, di situ ada banyak buku-buku teman-teman. Ada buku tentang Zen ya, buku tentang meditasi, keheningan, dan sebagainya. Awalnya wanita ini pada saat awal-awal ya, dia bilang
Aduh, kenapa saya disuruh kerja sih? Udahnya saya lagi sakit begini kan. Disuruh nyapu, disuruh ngepel ya kan. Tapi itu syaratnya. Nggak apa-apa lah. Demi pil itu ya, demi obat itu. Yang penting sembuh kan gitu mikirnya. Ya, setelah dia mulai baca, dia mulai baca buku ya, belajar meditasi. Kan hening, tenang gitu teman-teman. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya setelah dilakukan itu ya, awal-awal berat. Lama-lama jadi habit. Ya, jadi kebiasaan, terbiasa gitu loh. Akhirnya ya udah, tibalah hari ke-21 kan. Dia bilang, suhu, ini harinya, this is the day gitu ya. Suhunya bilang, yes, ini harinya. Syaratnya, ritualnya gini, kamu ambil air di sumur, ya, kamu masak airnya di panci ya, kamu tuang segelas air putih. Terus doanya kamu bacakan ya, bacakan doanya adalah ya untuk kesembuhan lah, kesembuhan seluruh tubuhku. Keluarkan semua penyakitku, hilangkan semua penyakitku gitu ya. Setelah baca dan doakan, lalu kamu minum pil ini dan minum airnya sampai habis. Wanita itu melakukannya, ya, minum langsung selesai. Nah sesudah itu tunggu 2 hari, baru kamu turun gunung. Itu kata suhunya. Oke ya, dia pikir oke lah ya, sisa 2 hari ya, tetap dia ngepel, sapu ya. Setelah 2 hari berlalu dia turun gunung teman-teman. Ya, turun gunung, gak sabar kan, dia langsung ke rumah sakit, dia minta tes semuanya. Ya, dia minta tes darah, tes ronsen segala macam ya. Ya, tunggu berapa jam atau besoknya lagi keluar hasilnya dan kansernya semua hilang, teman-teman. Sembuh total. Dan dokter bingung kan. Ini kok bisa? Dokter bilangnya adalah mukjizat atau keajaiban. Tapi wanita ini bilang, no, itu suhu yang jago katanya. Pakai pil ajaib katanya kan. Gratis lagi kan gitu ya. Nah, hal ini teman-teman sangat amazing ya. Akhirnya menarik para wartawan media untuk meliput si suhu. Ya, mereka akhirnya berbondong-bondong datang ke kuil sana. Mereka mau wawancara si suhu. Pilmu itu pil apa sih? Semua orang yang naik ke gunung ini dan turun dari gunung ini sembuh total. Penyakit yang semua dokter sudah angkat tangan. Ya. Gimana jawaban suhu? Wartawan ini ya menanyakan, suhu itu pil apa sih? Magic pill itu sebenarnya pil apa sih? Gitu. Kok bisa menyembuhkan begitu banyak orang yang sudah divonis final ya sama dokter? Suhu ini menjawab, itu pil aspirin biasa. Ya kalau di kita ini ya, anggaplah obat sakit kepala gitu ya, kayak Bodrexnya 1 butir ataupun Panadol 1 butir gitu loh. Ya, obat generik biasa yang bisa dibeli di mana-mana dan murah harganya. Wartawannya nggak percaya. Nggak mungkin lah suhu, masa sih cuman pil seperti itu, pasti ada kesaktiannya. Suhunya menjawab seperti ini. Coba bayangkan ya, kalau kita sakit, ya kalau Anda sakit, kepikiran nggak? Pasti ya, apalagi sakitnya sakit parah, sakit kritis yang bahkan divonis sama dokter nyawanya tinggal berapa bulan. Ya, kepikiran terus, bener? Ya, mikir ya. Kenapa saya sakit? Aduh, sakit saya ini kok begini? Kok saya udah mau meninggal ya, saya menyesalinya, kok saya why me gitu ya. Nasib saya kok buruk sekali gitu ya. Dan lain sebagainya. Teman-teman, pikiran sadar selalu berpikir seperti itu. Kepikiran terus, jadinya apa? Depresi kan? Ya, stres. Dan satu lagi yang parahnya adalah kepikiran seperti ini terus diputar di pikiran kita. Itu seperti tape recorder, ya, baik kita mandi, makan ataupun tidur, dan itu repetisi menyebabkan masuk ke alam bawah sadar. Saat gelombang alfa dan theta terbuka, repetisi yang negatif ini terus masuk ke alam bawah sadar menjadi keyakinan yang mendalam. Ya, menjadi suatu belief bahwa yes, saya memang sakit parah dan pasti meninggal. Nah, di sini ya 3 minggu itu fungsinya untuk apa? Ya, jadi Sung menjelaskan seperti ini. Pikiran sadarmu itu shift the mind, ya, ubah gitu loh. Pikirannya diubah. Kamu dipaksa melakukan rutinitas sapu, ngepel, ya, cuci baju. Terus ya jemur baju, apapun itulah ya, masak nasi gitu. Jadi yang tadinya pikiran sadarnya berpikir sakit, meninggal, nasib sial, nasib buruk. Sekarang nyapu, ngepel, nimba air, cuci baju, ya, pikiran sadar. Pikiran bawah sadarnya gimana? Nah, pikiran bawah sadarnya berpikir positif. Kenapa?
yes, 21 hari udah deket nih, aku mau sembuh, aku pasti sembuh. Ya, karena minum pil itu langsung sembuh. Besoknya, 1 hari berlalu, yes, semakin dekat pada kesembuhanku. Happy, right? Positive vibes, energi, vibrasi positif. Ya, dan teman-teman perhatiin ya, hal-hal ini ya, yang diulang-ulang di alam bawah sadar, yang direpetisi adalah yang positif. Yes, kesembuhan mendekat ya, udah deket waktunya. Ya, aku nanti minum pil itu segera sembuh ya, di hope ya, diharapkan dan berharap positif. Ya, benar ya. Pikiran sadarnya di shift ke kerjaan rumah tangga. Pikiran bawah sadarnya positif. Ditambah lagi ya menenangkan diri ya. Jadi teman-teman gini, stay 3 bulan terakhirnya di rumah sakit, yang dia lihat apa? Sakit ya, naik di kursi roda ya, orang yang berbaring nggak bisa bangun. Terus apa lagi? Rintihan ya, teriakan, tangisan, ratapan, betul? Rumah sakit. Pikiran sadar kita bisa melihat itu semua, tapi alam bawah sadar kita menyerapnya apa? Mereka orang-orang sakit dan saya pun part of them. Saya juga bagian dari yang sakit. Itu alam bawah sadar teman-teman. Tapi di atas gunung yang hening, sunyi, tenang ya, suara gemericik air dan kicauan burung gitu ya. Beda, energinya beda. Ya, positif. Tidak melihat yang negatif. Ya, sakit itu kan negatif. Ya, ditambah lagi apa teman-teman? Visualisasi. Tanpa disadari loh ya. Afirmasi kan udah pasti. Nah, visualisasinya. Karena dia, wanita ini membayangkan, wes nanti kalau aku udah sembuh, aku akan ke rumah keluargaku dan mengagetkan mereka dengan kabar gembira ini. Bayangin tuh, dia lagi menggambarkan di pikirannya bahwa dia lagi sembuh, dia lari-lari gitu ya. Wah, kalau nanti saya udah sembuh, saya bisa makan enak. Dia bayangin tuh, dia makan enak tuh karena udah sembuh. Ya kan? Visualisasi lagi, wah kalau udah sembuh saya mau traveling jalan-jalan. Dia bayangin dia naik pesawat, udah nggak susah jalan gitu, tegak badannya gitu kan. Itu semua digambarkan, divisualisasikan tanpa disadari. Dan masuk ke alam bawah sadar menjadi apa? Menjadi keyakinan kuat, keyakinan mendalam, suatu belief bahwa saya pasti sembuh. Ya. Akhirnya tiba saatnya minum pil itu ya. Teman-teman, yang menyembuhkan bukan pilnya. Ya, yang menyembuhkan adalah beliefnya, yang percaya bahwa dia sembuh melalui pil ini. Jadi beliefnya, strong beliefnya dari alam bawah sadar. Ya, pilnya pil biasa aja. Ya, bisa dibeli dimanapun. Alam bawah sadar, kekuatan alam bawah sadar. Mindset is everything. Ya, teman-teman perhatiin. Everything is possible until you make it impossible. Ya, segala sesuatunya itu mungkin sampai kitanya atau andanya yang membuat nggak mungkin. Ya, oke teman-teman ya. Kisah yang kedua, ya kisah yang kedua bersambung ke video part yang kedua ya, jangan lewatkan. Oke, bagi teman-teman yang senang dengan mindset dan alam bawah sadar, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Selalu like, share dan komen ya. Sampai jumpa di next video. Stay tuned. Bye. Speed up.